Kenal musik gue sebenarnya dari SD. SD itu gue suka banget mukul-mukul meja. Oh, oke. Jadi asal lo tau gue tuh drummer dulu. Drummer ya? Awalnya sebenarnya agak introvert, cuman gue mikir di entertain kalau lu introvert, lu gak bakal bisa makan coy. Jadi gue dulu waktu pas gue sempet ngelamar jadi karyawan ya, pengen ngelamar gue. Oh, serius lo? Karena saking hopelessnya gak ada kerjaan. Bukan cinta kan. Ya. Gue berdoa dalam hati, ya kapan ya bisa ngiring Niki? Seminggu kemudian gue ditelepon ngiring Niki di net. Dan mungkin nggak ada yang tahu kalau waktu pas recording Iki tuh vokalnya itu gue pakai soundcard 1,7 juta. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gimana teman-teman, apakah kalian sudah nonton video-video sebelumnya bersama teman-teman musisi, teman-teman narasumber gue yang lain? Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian, memberikan kalian masukan-masukan baru, dan juga mungkin memberikan kalian gambaran dunia musik seperti apa ya yang ada di industri musik Indonesia ini. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel Moe Production ini biar gue bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Nah, di episode kali ini gue sudah kedatangan seseorang yang mungkin lebih sering kita lihat atau kita dengar namanya di balik layar belakangan ini, dan juga di balik karya-karya yang sedang booming di tengah pandemi ini nih. Jadi gue akan ngobrol dengan seseorang ini, teman lama gue juga. Gue udah lama banget gak ketemu. Kenalnya juga udah lama dengan gak sengaja. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih apa yang sedang dikerjakan dia dan apa yang sudah dikerjakan sama dia. Oke? Nah, di episode kali ini gue sudah kedatangan Beraldi Dean. Yoi. Bener ya? Gue takut salah nama lu. Bener. Ribet ya nama gue. Iya, Beraldi Dean. Tapi sering dipanggilnya Bebe. Bebe. Gitu ya. Karena ribet jadi udah Bebe aja. Oh, oke. Nah, sebelumnya nama panjang lu emang Beraldi Dean doang? Iya, Beraldi Dean. Ada lagi panjang nggak? Ada belakangnya. Oh, ada lagi apa? Ada utama. Oh, oke. Cuma jarang banget pakai. Panjang banget. Terus dari SD ya karena ribet panggil Bebe aja depannya udah. Jadi panggil Bebe aja Yes. ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih, lu lebih senang dikenal sebagai apa nih, Be? Sebagai musik produser aja sih. Asik produser Iya. ya. Gitaris udah nggak mau dikenal sebagai gitaris. Sebenarnya sih pengen, cuman karena sekarang udah fokus di musik production jadi udah. Produser aja ya. Belakang layar udah full time belakang layar sekarang. Oh iya, benar-benar. Jadi dia ini adalah basicnya gitaris ya, lo? Basicnya gitaris, benar. Basicnya gitaris, terus punya band, terus tapi sekarang lagi sering banget produser Yes. Gitu. Dan lagi sering banget memproduseri Rizky Febian. Ya. Dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan, yoi dan kawan-kawan. Gitu. Nah, gue selalu biasa memulai obrolan gue tuh dengan, ya sekarang orang tahu lo musik produser gitu ya. Cuman kan nggak banyak yang tahu lo mulainya gimana. Iya. Nah, lo kenal musik dulu deh. Awalnya gimana, Be? Kenal musik gue sebenarnya dari SD. SD itu gue suka banget mukul-mukul meja. Oh, oke. Jadi asal lo tahu gue tuh drummer dulu. Drummer ya? Kayak banyak kayak gitu ya. Anak kecil suka mukul-mukul kayak basicnya drummer, suka drum dulu gitu. Yes, gue drum, terus gue sering mukul-mukul meja tuh. Oke. Lagu-lagu Power Ranger, Ultraman. Anjir. Sering gue mainin pakai meja. Oh gitu. Yes. Dan kebetulannya pas itu kan gue SD ya. Lingkungan di RT gue itu tiap malam minggu mereka ngeluarin peralatan band. Oh gitu. Bapak-bapaknya. Keren banget ya. Yoi. Lu itu daerah mana? Daerah mana? Dari Bekasi. Oh. Gue di Bekasi. Keren lo Bekasi lo. Iya, gokil emang kan. Terus dari situ gue ngeliatin aja, dan karena gue masih kecil jadi kayak gue nggak bisa ikutan dong. Iya, Dan gue iya. belum bisa main apa-apa juga Iya, kan. iya. Dari situ gue makin tertarik tuh, akhirnya gue bikin set pakai bantal, pakai panci biasa gitu-gitu. Ya. Terus nggak tahu sih, tiba-tiba pas gue ketemu drum, gue udah bisa main ketukan yang simple Oke. gitu ya. Terus dari situ main drum, bikin band sama teman-teman, gue sebagai drummer. Itu SD, masih SD? Itu SD. Oke. Terus kelas 6, pas kelas 6 ada perpisahan SD kan tuh. Perpisahan kan? ya, perpisahan. Ada bandnya nih. Heeh. Gokil. Wah, keren nih. Tapi kok drummer di belakang ya? Oh, oke. Akhirnya gue belajar gitar. Ya oke. Gue belajar gitar. SMP tuh berarti? Yoi, SMP gue belajar gitar. Ya main musik-musik Avenged. Ya gitu-gitu lah. Iya. Tahu kan, Iya, awal-awal tahu. pasti lagu-lagu keras kan. Iya. Avenged segala macam. Terus ya biasalah kalau di band nggak ada basis. Yaudah deh gue aja main bass. Oh. Nah, gitu. Sampai akhirnya semua instrumen gue pelajarin. Oh, oke. Lo nyobain semua ya? Yes, semua instrumen gue pelajarin. Udah akhirnya berlanjut gue bikin band sama anak BID. Oke. Yang sekarang jadi Egepi. Iya, kan. iya, oke. Terus abis itu kelar kuliah tuh, ya udah di situ masa terberat sebenarnya menurut gue. Yang Oke. dimana kayak karena orang tua gue nggak menyetujui gue sebagai musisi. ya, standar lah. Standar. Terus ya udah gue kabur dari rumah. Serius lo? Ada Yes. masa kabur dari rumah? Ada kabur dari rumah.
Makanya kadang kalau orang nanya, gimana sih cara bisa sukses segala macam? Kabur dari rumah tuh bener, jawaban yang bener. Dan walaupun gue belum sukses banget ya, seenggaknya gue menunjukkan ke orang tua gue kalau gue bisa gitu loh. Oke. Karena gue nanya ke beberapa teman gue, ya jawabannya kabur dari rumah gitu. Iya. Maksudnya karena memang akan ada konflik ya pasti. Yes. Cuman dari situ kayak pas gue kabur, gue ngekos bareng teman-teman gue, itu survive-nya luar biasa kan. Gue nggak main pecel ayam, ngalamin gue. Oh gitu. Gue main pecel ayam di Pondok Gede. Keren. Terus segala macam. Gue ngamen dah pokoknya dah. Ngamen. Terus abis itu yang hal paling lucunya adalah ketika udah sama sekali nggak ada kerjaan. Nol, nggak ada kerjaan. Dan gue ngeliat kayak, pasti kan cita-cita musisi rata-rata di Indonesia pengen season player kan? Iya kan? Pengen benar. banget season player kayak ngeliatin ini, wah keren banget ya Vicky, keren banget segala macam. Terus wah pokoknya keren-keren dah, pengen buat main sama mereka segala macam. Cuman kayak, dan jujur gue dulu agak susah gaul, dalam artian relasi gue tuh kecil banget. Circle gue sangat kecil. Tapi lu nggak introvert kan? Enggak sih. Awalnya sebenarnya agak introvert, cuman gue mikir di entertain kalau lu introvert, lu nggak bakal bisa makan coy. Iya, benar. Akhirnya gue ngehancurin border itu, gue mau nggak mau harus ketemu orang, ngobrol sama orang. Komunikasi gue harus lebih bagus sama orang. Kan? Nah itu pelajaran tuh, jadi maksudnya bisa untuk merubah stigma itu ya. Kan kadang, gue nggak bisa, gue kan introvert. Gitu loh. Itu yang akhirnya gue lawan. Mungkin kalau teman-teman gue yang tahu, gue kalau sama orang baru tuh gue sangat takut. Takut banget. Tapi karena saat itu gue mikir nggak bisa nih gue gini terus nih. Gue mau makan apa nih? Gue harus butuh pembuktian buat orang tua gue kalau gue bisa di musik. Akhirnya gue hancurin border itu, gue mulai nekat ketemu orang baru, ngobrol-ngobrol segala macem, terus banyakin relasi lah segala macem. Terus yaudah, tapi tetap belum ketemu sama teman-teman musisi yang pengen gue main bareng nih. Kan? Ke circle yang pengen lo tuju lah. Iya, terus abis itu nggak ada duit sama sekali, nih habis segala macem. Kita cuma ada tabungan 1 juta sama teman-teman band-band gue kan. Oh itu lu satu band tuh ke kos? Satu band ngekos. Satu band. Terus yaudah ada yang jual PC sama monitor segala macem. BU mungkin gue nggak tahu kan. Dari situ, ya udah ngulik-ngulik bikin musik aja karena gabut kan, sambil nahan lapar. Gila sih Set, tiba-tiba ada yang nawarin dari temen kan, ini ada iklan nih, mau sikat gak? Budget berapa? Budget tuh lumayan gede bagi gue ya. Yaudah deh, sikat aja, iyain aja. Walaupun gue itu nol banget, gue nggak tahu pengetahuan tentang musik production. Di situ, abis itu gue pelajarin di YouTube. Nah, ini juga salah satu mungkin buat teman-teman mikir kayak, gue nggak bisa ini itu. Nah, untuk zaman sekarang, bagi gue, orang yang nggak bisa ini itu tuh mustahil. Kecuali orang yang malas. Karena semua bisa lo kulik di YouTube. Betul. Asli. Betul. Ya kan? Jadi kayak kalau orang bilang nggak bisa tuh bukan mereka nggak bisa, tapi mereka malas. Itu bagi gue ya. Nah, terus gue ngulik di situ segala macem. Dengan ya pesimis lah wajar. Kita belum pernah sama sekali bikin, ya kan? Ya kan, bikin segala macem. Kirim deg-degan, ya rezeki alhamdulillah kan. Kalau enggak ya udah, mungkin disuruh belajar lagi. Tuhan nyuruh lo belajar lagi ya gitu. Tahu di-approve dong. Dari situ, wah gila gokil juga nih. Terus akhirnya kita nggak mau langsung tergiur duit banyak langsung ngabisin, enggak. Kita bikin peralatan. Sorry gue potong. Ini berarti lu kerjanya bareng-bareng teman? Bareng teman. Gue beli peralatan, saat yang ibaratnya yang mulai agak proper lah ya. Di situ belajar lagi sambil manggung-manggung, alhamdulillah ada weddingan segala macam. Gitu. Terus tahun 2019 gue bikin single gue sendiri instrumental. Terus dari situ, Iki lihat tuh gue rilis kan. Tiba-tiba manggil gue, main dong ke rumah gitu kan. Main ke rumah terus kita bikin, akhirnya dia minta bikin satu lagu produsin gue dong segala macam. Nah, itu salah satu momen yang menurut gue, kalau andaikan pilihan gue itu salah, mungkin gue nggak di titik ini. Karena satu sisi Iki ketika bilang, minta produsin, gue ada 2 pilihan. Satu sisi gue menyadari ilmu gue masih cetek banget. Ya kan? Dan gue belum pernah memproduksi penyanyi sebesar Iki. Masalahnya lompatnya langsung ya, nggak step by step. Ya kan? Terus kayak beban banget sebenarnya. Cuman satu lagi pilihan gue adalah, andaikan nggak gue ambil, gue nggak, berarti tandanya gue nggak, kesempatan ini nggak bakal datang 2 kali dong, ya kan? Bener. Dan sebenarnya bisa gue ambil, tinggal di mental lu aja gimana nih, mental lu berani apa enggak. Jadi tinggal gimana lu tanggung jawab sama pilihan lo, ya kan? Betul. Akhirnya iyain aja dulu. Gue iyain, terus gue bikin, kalau nggak salah 3 hari gue bikin draft segala macam, dia suka banget. Pas recording jadi ternyata viral lagunya. Itu pas pandemi kan. Oh iya benar. Pas pandemi melawan demi dunia tuh. Terus dia akhirnya ngajak gue lagi ke project trilogi.
Oh ya, yang amanya. Ya, di situ dia suka banget. Udah akhirnya keterusan. Berlanjut ya. Berlanjut. sekarang. Dan yaudah akhirnya sekarang fokus production. Production. Keren. Seru banget. Seru banget ya. Perjalanan lu lumayan begini-begini juga ya. Banget. Apa yang ada begini tadi ya? Banget, parah. Asli. Mungkin kalau teman-teman deket gue tahu banget gimana Iya, perjalanan benar. gue. Nah, gue tadi menarik dengan lu bilang lu punya band tadi namanya BID itu kan. Iya. Nah, itu berarti dari SMA. SMA? Oh, keren Ya, banget SMA. Lam. Itu teman-teman SMA. Satu Teman-teman SMA. sekolah. Gue vokalis gue basis satu SMA. Oke. Sisanya ketemu di tongkrongan aja. Oh, Gitu. oke. Jadi mau berkarya bareng ya udah gas aja. Gas aja ya. Gas aja. Terus itu berarti dari tahun 2000, itu 2009. 2009 Yes. sampai BID itu sampai 2019. oh ya lumayan 10 tahun kan 10 ya. tahun dan sekarang berlanjut dengan nama yang berbeda tapi dengan orang yang sama. Dengan orang sama cuman ganti. Ganti nama. image, ganti nama ya. Yes, benar. Keren. Berkarya terus aja gitu. Nah, kalau perjalanan BID sendiri menurut lu apa yang membuat struggling dari band-band Indonesia nih sekarang nih? Kan lu di fase 2009 tuh lumayan lama lo sampai Yes, sekarang gitu. yes, yes. Melewati banyak fase di industri kan ada Yeah. fase boy band girl band, Yes. terus tiba-tiba band lagi, terus Yoi. sekarang lagi solois. Gitu. Menurut lu struggling bikin band apa sih? Pertama pasti kepala yang berbeda. Ya, banyak kepala. Iya, ya, banyak kepala. Buat kepala yang berbeda, terus otomatis mereka punya egois masing-masing dong, ya kan? iya. Itu dari segi internalnya ya. Oke. Dari segi internalnya segala macam, terus selera yang berbeda-beda. Cuman kita bisa ngatasinya nih masalah internal. Eksternalnya sebenarnya agak Oh, oke. susah karena banyak faktor menurut gua. Banyak banget faktor untuk sebuah band. Pertama apalagi di Indo ya, lu promosi tuh harus kuat banget, coy. Oke, ya. Ya kan? Promosi harus kuat. Terus kayak ya lu harus bisa nge-research ketika lu ngeluarin karya ini yang mau lu keluarin ada nggak lawannya nih? Kalau lu ngeluarin dengan ada lawan yang lebih kuat ya percuma lu keluarin juga. Iya. Ya kan? Jadi gue selalu ibaratnya nggak tahu sih emang gue tuh orangnya ngulik ya dari dulu udah ngulik ya suka research aja. Ketika ngeluarin lagu ini ada lawannya nggak ya? Sekarang lagu kayak gini ada lawannya nggak ya? Nah, waktu BID itu ngeluarin lagu agak-agak 80s, 90s kan. Oke. Pas keluarin, gue lupa ada Malik lawannya. Oh, Nah, iya, udah benar. kelar tuh. Iya. Nggak bisa nih, gue bilang lawannya terlalu susah. Banyak-banyak band. Pokoknya band-band keren yang mulai ngeluarin 80s, 90s sound 90s gitu itu kan. tahun itu, Iya. Ya, udah nggak bisa, susah nih. Gue bilang, Iya. ya udah. Akhirnya dari situ, ya udah kita tetap berkarya aja. Tapi karena waktu pas setelah pandemi banyak sibuk masing-masing, keyboardis gue kan produser juga, terus vokalis gue reguler juga segala macam. Ya udah akhirnya kita juga jarang ketemu, cuman pasti sering kontekan, ngobrol, discussion aja masalah permusikan. Musik-musikan. Gitu sih. Keren. Terus ada fase kan BID tuh masuk ke Net Talent Ya, Management. iya masuk label keren. Itu gimana ceritanya lu bisa masuk label? Waktu itu gue sempet ngiringin Iki kan 2015. Oke. Oh, ini sebelum masuk tuh emang udah ngiringin Iki? Enggak, jadi lucu, ceritanya lucu banget. Jadi ini salah satu, ini apa ya, manifestasi juga sih. Asik investasi. Jadi gue dulu waktu pas gue sempet ngelamar jadi karyawan ya, pengen ngelamar gue. Oh, serius loh? Karena saking hopelessnya nggak ada kerjaan. Oh, oke. Ya kan? Iya. Gue ngelamar pokoknya nggak salah di GBK apa di mana gitu. Belas ribu orang. Lu pernah Oh, lihat di ini TV mungkin. Awal-awal banget. Awal Net banget ya, beberapa belas ribu orang itu gue datang. Itu gue cuma bawa duit 20.000 bener-bener buat ongkos tok sama minum kan. Set dengan PD pas datang anjir banyak banget gila. Iya. Wah, gokil banget. Gue ngelamar segala macam tes lah di GBK kan. Set. Wah, ya ini ada Rizky Febian, ada hiburannya kan. Hiburan. Ada Iki sama Barsena. Barcelona. Iya, Ya. mereka berdua bareng kan tuh Yoi. masuknya. Terus mereka nyanyi, oh ini yang namanya Iki ya, gue bilang kesempatan cinta kan. Iya. Gue berdoa dalam hati, ya Allah, kapan ya bisa ngiring Iki? Oh, iya. Berdoa gue. Dan gue nggak tahu ini anehnya, seminggu kemudian gue ditelepon ngiringin Iki di net. Serius loh? Yes, Di situ itu lu ngelamar sebagai ngajuinnya karyawan, bagian apa gitu? bagian kreatif. Oh, Cuman gue bagian ditelepon ini, jadi ada omnya keyboardis gue itu di home band ini talk show, Oh, oke. Kang Aib. Oke. Kang Aib. Tiba-tiba seminggu jeda dari situ dia nelfon gue. Be, ngiringin Iki ya tanggal segini. Oh, gitu. Yoi. Iya. Di ulang tahun ini talk show kalau nggak salah. Oh. Wah itu gokil banget, gila bisa kayak gitu ya. Oh, oke. Dari situ kayak ternyata ya lu omongan dan pikiran lu adalah doa. Iya, benar. Itu yang sampai pada akhirnya gue selalu gue terapin dalam hidup Kehidupan lu sekarang. Yes.
Keren banget ya. Iya. Kuasa doa nih. Dari situ udah, jadi gue kenal Iki dari 2015 sebenarnya. Iya. Dari mulai Iki ngerintis, gue udah tahu banget perjalanannya. Iya, benar-benar. Jadi udah tahu karakter dan sefrekuensi sih menurut gue. Oke. Dari situ, udah. Itu lu berarti ngiringinnya seben sama band lu Seben, nih? yoi, Oh, seben, oke. seben. Terus karena udah sempat ikut offer juga tuh beberapa kali beberapa keluar kali, kota segala macem. Cuman akhirnya karena kita mau ngerilis album, akhirnya kita cabut nih. Cabut. Cabut. Akhirnya situ desain sama Iya, Net. apa? Akhirnya sign sama Net. Oh ya, sorry. Sebelum itu kita desain dulu nih. Oke. As an artist ya. As an artist ya. Kita bikin album kompilasi sama Iki. Oh, oke. Ya kan? Terus karena band belum terkenal jadi nggak ada jobnya kan. Iya, Ngiringin Iki lah biar ada jobnya. Oke. Karena kan jadi opener juga kan. Iya. kan? Iya. Oh, berarti waktu itu. Ngiringin Iki biar ada jobnya lah gitu kan. Iya. Ya udah dari situ saat kita fokus album kita nggak nerusin akhirnya. Ya udah dari situ udah nggak kontekan, cuman gue masih sering ngiringin tapi akustikan. Oh, oke. Akustikan doang, Karena ya. kalau band timnya Ya. Gitu. Loh, kenapa ketawa, Be? Nggak apa-apa. Nggak boleh tahu. Apa? Oke, terus? Doi salah satu mentor gue juga. Iya, Ya. betul. Terus habis itu ya udah terakhir ketemu ketika mulai deket lagi pas gue nge-produce lagunya Iki. Oh, oke. Berarti dari 2015 ke sini ya paling udah fokus ke BID-nya juga Fokus sendiri BID, ya. ya. Dan menurut gue masuk label itu jadi sebuah pelajaran kita untuk lebih melek terhadap industri. Gimana sih industri? Iya, di benar. Indonesia. Gitu. Keren banget dari Seru ngeband banget, akhirnya jadi session ya. Yes. Terus akhirnya di Net Talent Management itu sampai berapa tahun tuh BID? 1,5 tahun. Oh, setengah Jadi tahun. nggak sampai selesai. Oh, Karena oke. ada ibaratnya ada satu hal yang harus kita tinggalin. Ibaratnya Oke, kayak iya. kita nggak bisa selesai deh. Oh gitu, akhirnya ya udah cabut. Akhirnya cabut, terus struggle lagi tuh. Iya, Belum iya, selesai bener. tuh struggle lagi. Masih. Kayak, mungkin ada satu lagu tuh sebelum cabut ada satu lagu yang dimana kita featuring sama Iki. Oh, oke. Ada satu featuring sama Iki. Setelah dari situ kayak wah kayaknya kita nggak bisa nih, kayaknya harus struggle lagi nih, tapi di Sendiri. luar label nih gitu kan. Akhirnya ya udah, ibaratnya udah kenyang lah ya. Ya. Kenyang udah akhirnya caps dengan habis itu jalan dengan label sendiri lagi. Sama juga sih. Balik lagi cuman agak nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu bentuknya. jauh, jadi kita lebih bebas bergerak sebenarnya. Iya. Terus dari situ ya udah akhirnya pas pandemi udah semisah masing-masing gitu. Oke. Gila keren banget tuh. Gue aja baru tahu ceritanya itu ya. Kan Emang? kita kenal aja 2017 2017 ya? ya. 17 apa? 17 Iya, kali ya, iya. 17 kali album itu ya. Itu gue lagi belajarnya tuh. Iya. Lagi belajar. Iya, soalnya si ada lah teman kita penyanyi Iya, ya. iya. Nggak usah disebut aja. TA, inisial TA. Iya. Ngerilis album waktu Album. itu ya. Terus sealbum itu kan kalian yang produce kan kalau nggak salah ya? Ada gue, ada keyboardis gue si Iya. Ega, sama lu 3. Iya, sama Tiga gue produser. satu lagu lah, gue satu Iya. lagu. Karena emang kalian temenan udah lama Yes. banget ya katanya. Dari 2011. Iya, dia bilang ini teman-teman aku nih BID. Bandnya oh gitu ya gitu. Jadi akhirnya ngobrol kan kita Iya. kerja bareng gitu. Gitu tuh gue kenal Bebe. Pas ini tahu main sama Iki ya gitu, Iya. ketemu lagi. Keren. Nah terus experience lu gitar nih, gue mau ngomongin gitar dulu ya sebelum Iya. ngomongin produce ya. Iya. Hal yang jarang lo omongin pasti kan. Iya, benar. Nah pas lu main gitar itu, maksudnya ngeband lah berarti. Gitar hero lu siapa? Gitar Hero, kalau luar apa dalam? Siapa? Luar negeri apa dalam negeri? Dua-duanya. Luar negeri Joe Satriani pasti. Oke, oh lu Satriani. Satriani banget. Iya, Sama John Mayer udah 2 itu. Oh, John Mayer ya. Dua Oke, itu. oke. Kalau dalam negeri yang Mas Bontot pasti udah. Gue Mas Mas Bontot Bontot ya? banget. Oh, oke. Sangat ibaratnya yang bikin gue melek untuk ibaratnya lu nggak usah nggak perlu lu main cepet, yang penting lu main enak aja. Enak. Karena dulu kan kalau belum cepet belum jago. Belum jago, iya benar. Ternyata ya nggak gitu juga. Iya. Gitu. Akhirnya gue disadarkan sama Mas Bontot sama John Mayer. 2 itu yang Oke. menyadarkan gue Iya. kalau lu main harus enak. Nggak perlu speed, nggak perlu, tapi harus main enak. Satriani cepet juga ya. Iya cepet juga. Tapi gue nggak bisa sih. Oh ya, oke. Satriani sama John Mayer sih dua ini ya, maksudnya dua gitaris yang beda ini tapi Yes. bisa di-adore, bisa di-adore banget. Yoi banget, asli. Keren. Nah terus gitar masih menjadi ini lo nggak sih? Masih menjadi apa ya bisa dibilang ya? Keinginan lo dari dalam lubuk hati lo untuk main gitar terus nggak sih? Kalau produce kan ya, at least lo harus bisa pelajari semua Iya, kan. iya. Ngebayangin lah minimal lo Iya, ngebayangin gitu. Coba kalau gitar kan lo di panggung gitu lo masih ada keinginan itu nggak sekarang? Keinginan sih masih, cuman mungkin kesempatan yang belum ada.
Berarti kalau kesempatan ada lo masih mau dong? Masih mau, cuman kayak gue lihat dulu nih, dalam artian pasti kan gue nggak mau ngecewain juga kan. Jadi kayak mungkin dulu ketika gue fokus di main gitar ya gue cepet banget ngulik tuh. Iya, Ya kan, selagu atau sealbum sehari 2 hari bisa gue kulik. Iya. Sekarang kayaknya nggak bisa di Oh iya, karena fokusnya kan. Fokusnya udah beda soalnya. Iya, benar. Cuman gue tetap ibaratnya kangen banget untuk main di stage, main gitar. Karena Kayak kan pas konser lo main kan? Pas konser gue main. kan? Nah itu salah satu goals mimpi gue juga kan. Gue sempat bermimpi gue pengen main sama Ino, main sama Vicky, main sama player-player jago, Iya, ya kan? Iya. Nah itu salah satu mimpi gue. Apalagi bisa di konser ngiringin Iki juga itu kayak something yang menurut gue di luar pikiran gue bisa kejadian gitu kan. Iya. Dan kalau lu asal lu tahu, Rido Iya, drummer BID. Hah, serius? Rido drummer BID. Rido. Oh, Rido tuh drummer BID, baru tahu. Rido drummer BID. Drummer pertama? Drummer berapa gitu? Keberapa ya? Terakhir. Setelah itu udah nggak ada lagi? Terakhir. Oh, Pas gitu. di net tuh gue sama Ido. Oh gitu. Oh berarti Iki kenal Rido udah lama? Udah lama. Oh, Lama banget. alah, gue baru tahu nih. Sebelum masuk Soulful, Ido sama BID dulu. Iya, coy. bener. Oh gitu. Iya. Oh alah, pantes Rido yang dipilih ya. Iya, itu kan. Oh gitar drag. Gitu, seru banget. Oh gitu. Jadi emang lu kenal Rido udah lama ya? Udah lama dari dia bocah dari SMA. Iya. Dari dia SMA, gue udah sama Rido. Dan emang gue ngeliat bakatnya gokil. Oke, berarti dia cabut BID ke Soulful. Soulful. Oh gitu. Dari Soulful, terus baru ke Cabut Iki. ke Iki sekarang. Yes. Oh. Jadi dari band gue ini yang ditarik di Iki ya Rido sama gue. Rido sama lo. Yoi. Ya, benar. Gila keren. Tapi asal kalian tahu teman-teman, berarti BB ini special edition, berarti dia sangat mahal karena kalau panggung-panggung biasa yang main kan ya Vicky, Ino gitu, Clancy. Kalau BB khusus konser. Lu tahu betapa mahalnya dia. sebenarnya karena bukan karena itu, karena si Clancy musik director kan. Oh. Dia minta, "Mang, kayak gue butuh gitar 2 deh." Gitu kan. Itu waktu mepet tinggal 3 kali latihan lagi. Oh gitu nggak dari awal ya? Iya, gue nggak dari awal. 3 kali latihan lagi, dan itu lagunya ada banyak. Iya. Wah, Konser kan gila. banyak banget ya. Iya. Terus balik lagi, kalau nggak gue ambil, ini momen banget buat gue nih. Iya. Ya kan, walaupun gue bukan tim inti, cuman seenggaknya gue bisa bantu juga segala macem. Dan ini adalah salah satu mimpi gue dulu, bisa main bareng-bareng season player hebat. Iya. Akhirnya, ya udah sikat aja Bang. Sikat aja. Akhirnya gue ngulik dan ternyata pecah banget. Iya kan, keren banget tuh pas konser kemarin tuh gue liat sneak peeknya. Yoi, keren sih. Itu main elektrik kan? Elektrik sama akustik. Oh ya, tergantung Iya. ganti-ganti aja ya. 2 set gue sama Vicky kan, ada akustik elektrik. Iya, Biar gacor aja kita, biar dapet. Keren, gila. Itu jadi teman-teman jangan berhenti untuk bermimpi. Asli. Walaupun kalian memang harus mulai dengan mengamen ya. Kayak Ya, dia. betul. Betul Nah, banget. yang mengamen tuh bukan lucu sih maksud gua. Uniknya adalah kenapa lu ngamen waktu itu? Gak ada duit sama sekali. Karena nggak ada duit sama sekali. Gak ada, lu mau makan gimana? Itu lu masih kontak-kontakan sama orang tua lu nggak sih pas lu cabut itu? Ya pasti enggak, lagi berantemnya dong. Gengsi juga ya. Gengsi juga. Terus ya, akhirnya gue ngamen sama temen-temen gue, ya udah kayak yang penting bisa makan aja dulu. Iya. Terus ada nikahan sampai kotak-kotak nasinya tuh gue simpan lagi buat besok. Oh iya. Iya kayak gitu-gitu coy. Gila. Itu kayak cuman satu sisi itu jadi kayak bikin hal yang akhirnya sekarang bikin bersyukur gue sih. Benar. Nah, asal lo tahu kenapa gue suka banget naik motor kemana-mana? Karena setiap naik motor tuh banyak waktu gue untuk bersyukur. Gue selalu ngelewatin jalan yang dulu tempat gue merintis. Iya benar. Jadi itu kayak anjir tempat dulu gue lewatin nih. Jadi gue selalu bersyukur di situ. Iya. Sama gue juga suka gitu. Iya kan? Ya kan? Kenapa ya kalau di motor tuh ya karena emang langsung ngeliat gitu ya, kalau Iya. di mobil masih ada kaca kan. Iya. Itu alasannya. Keren. Seru kan? Yang penting intinya adalah bersyukur ya teman-teman. Bersyukur sama sama pada akhirnya doa orang tua itu nomor 1. Iya. Nah, titik orang tua lu akhirnya mengizinkan lu musik itu gimana? Kan dari yang bener-bener nggak boleh banget gitu kan? Ini mungkin kalau gue boleh jujur, orang tua gue mengakui sebagai gue sebagai musisi tahun 2020. Baru banget. Baru banget coy. Pas lebaran 2020 kayak mereka mulai bangga anaknya sebagai musisi. Pas lebaran diceritain. Setelah trilogi itu. Iya, nih anak gue musik produser, anak gue musisi, anak gue gitaris gini-gini. Sebelumnya belum tuh. Sebelumnya belum. Karena pasti kan ngeliatnya lu musik mau makan apa ya, segala macem. Iya. Cuman balik lagi semua tuh butuh pembuktian kan. Benar. Terus ada titik di mana akhirnya waktu pas titik 0 banget yang ibaratnya gue berubah banget nih.
Itu ketika gue WhatsApp nyokap kayak minta doanya ya gitu segala macem. Oh, ini masih cabut nih, masih cabut. Masih cabut. Gue minta ridonya aja. Nggak perlu ibaratnya nggak perlu ngasih gue makan segala macam, nggak perlu. Udah biar gue sendiri. Gue minta ridonya aja. Gue kerja di bidang ini segala macem. Oke. Gitu. Terus minta maaf kalau gue ada salah segala macem. Dari situlah mulai dimudahkan semua. Dimudahkan ya akhirnya. Yes. Gila. Terus momen lu balik ke rumah lagi tuh berarti tahun berapa? Tahun 2000, pokoknya pas mungkin 18-19an. 18. Berarti lama juga ya lu Lumayan lama. keluar dari rumah itu ya? Lumayan lama. Cuman dari situ jadi kayak, malah sekarang gue kangen banget rumah. Iya. Setelah kan gue baru nikah kemarin kan, gue malah kangen banget rumah. Iya. Karena lama juga lu tinggalin tuh. Iya, makanya. Keren. Nah berarti tapi teman-teman jangan sampai dipotong ya kan, tadi kan lu bilang kalau mau caranya mau sukses di musik atau bisa hidup di musik, tadi kan lu bilang kabur dari rumah. Iya, tapi jangan lupa tetap harus ada ridho dari orang tua tadi. Iya, harus sama usaha pasti. Iya, usaha pasti. Sama doa orang tua itu penting ya. Yes, karena dengan lu cabut dari rumah, lu nggak punya pegangan siapapun di situ dan lu mikir. Iya. Ya kan? Strugglingnya gimana? Yes, lu mikir gimana nih caranya bisa makan nih, gimana nih kita harus ngapain nih. Kalau di rumah enak ya. Di rumah enak. Tidur aja masih bisa ada makan. Yes, karena ya pokoknya dan mungkin nggak ada yang tahu dulu kan kayak gue mikirnya kerja apa aja yang penting di musik kan. Terus gue sempet ngekurin bara suara. Oh lu sempet ngekurin bara? Sempet ngekurin Mas Marco, Iga, Bang G, gitu. segala macem. Terus yaudah apapun gue kerjain yang penting di musik ya. Gue nggak mau di tempat lain, yang penting gue di musik. Dan hal itu yang akhirnya bikin justru gue malah jadi belajar ketika gue ngekruin, oh ternyata ini loh di stage profesional tuh kayak gini caranya loh. Ini. Ya kan, ketika workshop rekaman tuh kayak gini segala macem. Gue jadi malah belajar di situ. Iya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang baru ngerintis, jangan dilihat dulu sebagai apa, tapi justru lu bakal dapat pelajaran dari situ. Iya benar. Asli. Ya, turunin gengsi lah ya. Harus wajib banget turunin gengsi itu sangat wajib sih. Iya benar. Nomor 1. Keren, dan udah lihat hasilnya kayak gini. Gila, keren. Nah, oke, sekarang berarti kan lu fokus dunia produce gitu, as a music producer. Siapa yang lu lihat pertama kali sebagai produser yang ya mungkin lu adore gitu loh. Atau jadi influence lo? Influence gua yang pertama Mas Bontot. Karena Mas Bontot produce juga dan gitaris juga ya. Yes. Kedua Mas Marco. Oh, oke. Mas Steviano, udah itu. Ibaratnya gue sangat adore banget sih. Maksudnya gue dengar, gue awal belajar juga pasti nggak dengerin kan. Wah kok gokil bisa gini ya, bisa gini ya. Terus sampai akhirnya gue bisa sekarang ngobrol sama Mas Marco, sharing juga segala macam. Itu senangnya minta ampun sih. Iya, benar. Itu yang inspirasi gue ya. Nah, terus step-stepnya apa nih menurut lo untuk bisa memulai lah, minimal memulai step untuk menjadi seorang musik produser, apalagi ya zaman sekarang kayak hampir semua orang bisa kan, kayak anak-anak kecil aja udah bisa banget bikin musik gitu. Kalau versi lo sendiri, step-step untuk menjadi musik produser tuh apa aja sih yang dibutuhin? Yang pasti ya, kalau gua untuk nge-produce untuk awal belajar ya. Awal belajar. Pasti gua mendalami dulu ini. Misalkan satu lagu nih, gue dengerin, gue mulai nyari nge-breakdown dulu nih isinya apa aja ya, si lagu ini. Kalau ternyata, kita kenalin dulu aja, instrumennya dulu aja. Terus, ada gitar, ada bass, ada apa. Terus dari situ, ya sering YouTube-an juga. Buka aja tuh banyak banget sekarang di YouTube. Sekarang banyak banget. Sangat banyak ketika lo mau belajar produce, itu sangat banyak banget. Mulai aja bikin dari musik-musik yang simple. Dari beat yang simple, segala macem kayak, ibaratnya musik-musik ballad yang simple segala macam. Ntar dari situ ketika lu udah bikin dan nyoba, ntar hasilnya bakal lu denger kan tuh otomatis kan. Nah, sembari lu denger referensi, lu bakal ngedenger nih ternyata gue kurang gini nih. Cari tahu lagi gimana caranya. Terus kembangin sampai titik di mana lu ngerasa wah ini bagi gua buatan gue ini keren. Gitu. Jadi step by step aja, nggak usah terburu-buru. Ya, keren. Gitu. Itu bisa jadi masukan buat teman-teman juga di rumah. Dan satu lagi. Apa tuh? Pokoknya jangan dibandingin sama karya orang, jangan. Oh, kenapa tuh? Gue pernah di titik itu sih sebenarnya. Oh, oke. Ketika kebandingin, anjir punya gue jauh banget ya. Dan justru itu yang malah yang bikin gue drop. Ya. Kan? Nah, jadi udah lu nggak usah bandingin sama karya orang, bikin aja sesuai apa yang lu bisa, yang lu mampu, lu maksimalin. Pertama, oke lah lu banyak referensi, oke. Tapi jangan sampai justru referensi lu lebih banyak daripada skill lu. Ya benar. Ya kan? Pokoknya tetap skill lu harus lu kembangin dan
pasti gini, lu pernah nggak sih di masa di mana lu bikin musik nih, terus tapi lu takut ntar orang suka nggak ya? Oh iya iya iya. Ya kan? Insecure ya, insecure. Iya, orang suka nggak ya? Terus ntar nama gue udah jelek lagi, bikin gue jelek banget. Nah sebenarnya ya udah tugas musik produser adalah ketika lu udah bikin, artis sudah suka, ketika udah rilis bukan urusan lu lagi. Iya benar. Ya kan? Yang penting tugas lu udah lu jalankan dengan baik. Ya, ya kan? Sebenarnya habis itu ya. Iya, masalah orang nggak suka itu ya urusan orang luar lah, urusan mereka. Iya. Ya kan? Toh kayak Justin Bieber aja dia nggak suka. Gimana kita ya kan? Karena pasti ya karya seni itu kan luas gitu. Iya. Pro dan kontra ya pastilah. Pasti. Jadi kayak lu udah bawa ambang kayak yang penting waktu lo ketika lo udah selesai bikin udah lo tinggal lo belajar lagi aja, kembangin lagi sampai benar-benar menurut lo ibaratnya lo puas, lo belajar lagi terus udah. Iya. Benar. Keren. Gokil. Tapi memang ya begitulah ya dunia produksi, apalagi kita balik lagi nih sekarang udah saking banyak yang bisa kan. Banyak banget, makanya kayak gue selalu ibaratnya gue ritual gue tiap malam adalah gue selalu mikir apalagi harus gue lakuin, apalagi harus gue pelajarin. Itu hal yang mungkin bisa ditiru buat teman-teman karena sekarang kan regenerasi terus. Benar. Yang jago-jago lebih muncul. Dan lebih cepat lah. Lebih cepat. Ibaratnya yang baru muncul peralatan udah canggih-canggih. Ya tau lah kan, banyak banget kan. Orang-orang yang baru muncul peralatannya udah gokil. Iya benar. Kita yang udah lama masih gini-gini aja. Ya kan? Iya benar. Terus ya kalau nggak gitu, kalau kita nggak belajar terus, kalau kita puas tapi kita ya udah maksudnya puas dengan hasil gitu aja, ya kita bakal habis dilewatin gitu kan. Benar. Jadi ya lo harus terus mikir gimana caranya nih biar bisa mempertahankan semuanya. Lo belajar lagi kayak hal yang belum lo tahu, ya lo harus kepoin segala macam. Lo harus pelajarin. Mungkin ya kalau gue gitu ya tiap malam ya. Sampai kadang kalau yang gue udah pelajari udah mumet udah penuh nih. Ya udah gue pelajarin yang lain, sampai mesin kapal laut gue pelajari. Anjir, serius loh? Serius, gue kepo kapal laut mesinnya gimana. Gila. Asli, karena gabut saking keponya gitu kan. Udah, terus malam-malam udah mau tidur, bini gue udah ngomel kan, tidur, tar dulu. Gue bilang, gue masih mau belajar. Gue buka laptop lagi karena kepo kan. Terus pelajarin beat-beat yang baru, terus musik di luar tuh kayak gimana, segala macem. Ya udah, gitu. Ya pokoknya upgrade terus ya, upgrade diri ya. Kalau nggak gitu, kelar. Benar. Keren. Nah, sama pertanyaan gue, kan biasanya ada beberapa teman-teman atau orang-orang di luar sana berpikir kayak, wah kalau mau bikin musik, alatnya harus mahal-mahal nih, harus yang speknya ini, standar gini-gini. Nah, dulu lu waktu mulai, boleh tahu nggak lu alatnya apa aja? Nih, alat gue itu sound card M audio yang paketan, sama mic. Oh, yang mic, iya. Sama mic, sama headset, sama sound card udah 3 itu. Ya? Udah itu pakai itu, terus PC-nya gue. Oh lu PC ya, bukan PC. PC-nya gue pakai Pentium 4, maksudnya Pentium 4. Oh. Belajar gue pakai itu. DAW-nya? DAW-nya Cubase. Oh lu masih Cubase? Cubase 5? Gue lupa Cubase berapa, pokoknya jadul banget dah. Iya. Yang suaranya masih robot banget, suara kick, suara pianonya masih MIDI banget ya. Yes. Jadi sebenarnya mau DAW apapun, soundcard apapun itu sangat tidak masalah. Tinggal gimana kalian ngakalinya aja. Iya. Jadi benar. gue pernah ada debat sih sama beberapa temen gue kayak, ya lu kalau produce barang lu harus bagus nih, terus converter lu harus bagus segala macam. Terus awalnya gue sempat nelen tuh ngobrol-ngobrolan itu kan. Cuman gue pernah juga dengar ibaratnya dia pakai peralatan yang bagus segala macam yang high end lah, tapi hasilnya kok gini. Ternyata balik lagi main behind the tools. Iya. Ya kan? Dan mungkin nggak ada yang tahu kalau waktu pas recording Iki tuh vokalnya itu gue pakai sound card 1,7 juta audio itu yang gue pakai. Oh emang itu? Trilogi cuek itu pakai itu. Oh iya? Yes. Gila. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Ya benar. Iki kan sound cardnya Apollo Twin. Mahal tuh. 20 juta kan? Iya. Error tuh. Oh rusak. Karena itu error? Rusak. Oke. Dan sedangkan hari itu harus tag. Deadline lah, udah deadline. Sama Mas Bowo kan. Anjir pakai apa ya? Oh ya gue udah sound card nih. Gitu. Serius lu? Seriusan. Wow, ini adalah sebuah rahasia. Itu pakai sound card murah. Oke. Gue bikin pun nge-draft pakai sound card itu dan hasilnya oke-oke aja gitu. Gimana kalian bisa maksimalin sebenarnya. Jadi jangan takut barang kalian, alat kalian murah, enggak. Justru gimana kalian maksimalin sih. Iya. Keren. Itu juga nggak dikomplain atau diomelin mixing engineer kan? Enggak, gimana lu nge-tweaknya aja. Iya. Kalau emang kan semua balik lagi ke kuping kan. Iya benar. Kalau lu paham, lu ngerti, ya udah.
sikat aja. Iya, benar. Toh nggak ada komplainan apa-apa, ya udah. Gila. Nanti dari paket lu yang tadi murah itu terus akhirnya lu upgrade Upgrade. tipis kan? Karena kebutuhan kan. Iya benar. Karena ya ibaratnya makin di sini kuping makin detail, Pak. Iya benar. Gue Pastilah. yes, gue udah nggak bisa denger ganggu dikit, udah nggak bisa loh. Iya, Asli kan, karena udah terbiasa kan. Iya. Habitnya, dan emang ternyata gue sharing ya itu udah pasti bakal kebuild tuh Pasti kayak habitnya. gitu, Perfeksionisnya, detailnya bakal kebuild karena makin lo belajar itu bakal ngikutin tuh. Makin dibutuhkan sebenarnya Iya. untuk detail ya. Apalagi lo produce ibaratnya artis besar atau enggak artis luar negeri juga segala macam, lo harus lebih detail. Dan itu akhirnya gue terapkan dan alhamdulillah hasilnya bagus. Bagus ya sekarang ya. Gitu. Keren. Tapi itu kan mengalami proses yang panjang, proses belajar. Benar. Dan akhirnya itu apa ya? Mempengaruhi kehidupan gue juga. Ketika gue lagi nyetir ada bunyi dikit, anjir bunyi apa nih? Asli iya. Wah kayak kaki kena nih. Padahal nggak parah banget, tapi karena bunyi sedikit gue kayak keganggu banget. Akhirnya benerin dulu. Kayak gitu-gitu. Bener, asli. Jadi soalnya ya terbiasa kupingnya. Iya. Gitu. Nah itu jadi bisa tuh untuk merubah stigma kalian. Maksudnya, tapi kalau kalian mampu ya nggak apa-apa juga kan. Mulai dengan alat-alat yang proper gitu. Tapi kalau memang kalian memang tidak mampu ya jangan salahkan keadaannya. Benar. Kan? Jadi maksimalin aja apa yang ada. Nih contohnya dan buktinya ya. Iya. Sama sih gue juga mulainya pakai paket yang Scarlett. Iya kan, dua Scarlett. yang mic sama ini. Scarlett ya masih gue pakai ya sekarang. Iya, gue juga masih ada sih. Iya, maksudnya itu orang banyak yang ngebully kan shortcut itu kan. Walaupun sebenarnya hasilnya oke-oke aja. Iya, benar. Gitu kan. Yang penting belajar terus aja. Jadi buat kalian yang pengen banget belajar produce atau apa segala macam ya, jangan takut. Pokoknya maju aja dengan keadaan yang kalian punya, maksimalin aja ya. Bener. Pokoknya jangan stuck sama keadaan deh. Iya. Karena kalau stuck tuh, misalkan anjir gue nggak punya ini. Wah udah itu mah nggak bakalan ini. Nggak bakal maju Nggak bakal maju. Toh juga awalnya juga pasti minjem pun nggak masalah. Iya. Minjem sama teman segala macam nggak masalah. Tinggal niatnya aja. Niatnya aja benar-benar. Dan yang pasti mental sih. Oke. Gue selalu kadang teman-teman gue ada sharing kan. Hal tersulit, hal terendah dan paling menantang ketika berhenti apa? Gampang. Bukan gampang sih. Keadaannya adalah ketika lu harus belajar, harus ngulik, tapi sambil nahan lapar. Itu titik yang paling susah menurut gua. Iya benar. Gila sih sambil lapar sih nggak usah ngulik deh. Sambil lapar kayak mau ngapa-ngapain nggak bisa. Iya. Itu yang akhirnya jadi hal patokan gua untuk terus bersyukur aja sih. Iya benar. Gila, yang paling menarik kata-kata yang dari tadi dia sebutin dari awal tuh adalah bersyukur tuh. Itu harus. Gue denger banget tuh. Harus banget, jangan sampai enggak. Iya, pokoknya sampai titik, karena ya lu udah mengalami titik terendah lu lah ya ibaratnya. Dan lu menyaksikan sendiri gimana alam semesta dan ya yang kuasa bekerja lah gitu. Benar. Jadinya bersyukur tuh teman-teman. Jadi jangan sampai kalian lagi lemah, kalian ngeluh. Iya, ngeluh. Gitu. Apalagi kayak kita kan musisi kan kita lebih ke tidak pasti kan. Bener. Semuanya gitu. Sangat tidak pasti. Itu sih. Dan itu juga mungkin yang masalah nggak pasti sebagai musisi yang harus kita pelajarin juga tuh dalam artian siap ya high risk high returnnya juga. Mungkin teman-teman lihat musisi jobnya banyak nih. Enak jalan-jalan. Iya. Cuman resikonya juga besar. Betul. Ya kan? High risk high returnnya juga itu harus kalian pertimbangin juga gitu kan. Cuman selama itu passion kalian, mau sesulit apapun mah enjoy aja gitu. Keren. Pasti gue kalau nanya ke lu nih, teman-teman lu nanya nggak sih kayak lu jadi musisi anjir pulang subuh, pulang ini, lu nggak capek apa? Iya, nanya. Pasti gitu kan. Nanya. Cuman ya karena kita suka. Iya, jawabannya pasti capek. Cuman ya udah. Iya. Senang aja. Cuman ya hal yang paling kadang gua agak gedek tuh ketika kita sebagai musisi ya, kita keluar rumah, libur mas, ya. Kadang kita nggak ada harinya. Iya benar. Hari pasti. Prei mas. Masuk siang mas. Iya. Kita kan emang nggak ada jam kerjanya. Baru bangun jam segini. Iya. Gitu. Aduh, itu yang selalu gua ingat-ingat dari dulu tuh. Itu iya, benar. Iya, tapi ya balik lagi nih. Tapi untungnya mungkin sekarang orang udah lebih open minded lah ya. Yes. Musisi udah jadi sedikit banyak udah jadi salah satu yang diperhitungkan lah kerjaan lah. Bener. Karena mungkin bagi teman-teman musisi nggak cuma session player dan musik produser. Benar. Banyak banget sebenarnya. Banyak banget sekarang. Sangat banyak. Jadi ya banyak peluang juga. Betul. Dan gue pernah dengar juga dari temen gue siapa yang gue lupa. Ya dari musik pun salah satu
ibaratnya yang pengaruhi faktor ekonomi yang menurut dia paling besar dari salah satu dari musik juga. Dari musik juga ya. Ya, entertainment ya. Entertainment. Itu kalau hidup banget, mah itu gacor katanya. Iya. Benar. Itu Ya, sih. dengan segala macam resikonya ya. Itu dia risikonya. Aduh ya. Nah, balik lagi ke musik yang lu produce nih. Lu masih ingat gak yang paling berkesan, memorable buat lu tuh produce lagu yang mana? Dengan misalnya ada kejadian lucu atau ada kejadian yang ngeselin apa. Pokoknya paling lu ingat deh. Trilogi yang cuek. Oh, yang cuek. Kenapa tuh? Itu banyak banget. Cuek tuh masuknya yang Trilogi. kedua ya? Yang pertama. Oh, yang pertama tuh ya? Pertama. Jadi yang trilogi itu dengan berbagai macam banyak tantangan ya. Yeah. Gue nggak tahu itu mungkin ya, kayak kata Tuhan, lu gue uji dulu nih kuat nggak nih, ya kan? Terus pandemi kan waktu itu kan, Oh iya, lagi benar. pandemi. Terus soundcard rusak, Iya juga ya soundcard. kan? Soundcard rusak segala macam. Terus habis itu pas hari H mau rilis, video klip mau rilis, itu pas didengar audionya mono. Ini padahal udah jadi semua, udah master, udah beres semua. Udah. Tinggal pas. rilis nih. Iya, tinggal rilis sama video klipnya. Video maksudnya. klip. Rilis jam 3, pas jam 2 dicek mono. Wah, anjir, ketar-ketir dong. Belum upload. Upload kan pasti lama. Iya, lama Ya kan? benar. Wah, terus gimana nih? Terus akhirnya gue bilang ke si editor, nih gue ya udah deh tukar lagi jadi rombak audionya ganti sama yang baru nih gue. Untuk gue megang kan segala macam di situ. Mepet banget cuman sejeda beberapa menit akhirnya ke-upload. Dan di situ menurut gue hal yang paling memorable ya ketika kita bikin, produce, terus workshop sama Iki segala macam. Ibaratnya itu lagu komersil yang pertama kali juga gue bikin kan. Ibaratnya benar-benar project utama banget di situ. Pokoknya banyak deh dengan gue tahu proses pembuatan lagunya yang benar-benar itu bikin lagu itu ketika kan lagunya cuek kan. Ketika Iki bikin lagi video call dicuekin sama ceweknya, udah nyanyi aja di situ kan. Oh. Bikin. Itu hal yang menurut gue ternyata gini ya. Iya. Ternyata lagu yang menurut gue yang nggak disengaja pun bisa se-booming ini. Bisa sebelum ini ya. Gitu, dan itu yang paling berkesan itu sih. Paling berkesan buat lo ya. Yoi. Keren. Jadi teman-teman buat yang belum dengar lagu cuek langsung aja ke Spotify. Itu BTW itu gue ngerjain bareng Kang Ajir. Oh, bareng Kang Ajir itu Kang ya? Ajir. Pokoknya trilogi itu gue bareng Kang Ajir. Oh, tiga-tiganya? Tiga-tiganya bareng Kang Ajir, bantu Kang Ajir juga. Jadi tektokan kan dia di Bandung. Di Bandung ya? Jadi tektokan by email aja. Oh, By gitu. WhatsApp, by email. Karena kan pandemi kan. Oh iya, awal-awal kan masih Yoi. takut banget ya. Kita Iya. gini aja, nggak boleh gitu. Itu kan. Dan itu gue nggak bisa pulang juga. Waktu pas habis Oh iya. nggak bisa pulang. Benar. Karena ditutup jalanan. Jalanannya. Jadi udah di situ aja berkarya. Gila, keren. Berarti proses pembuatan cuek itu sendiri berapa lama total dari Cepet banget. dari bikin lagu sampai Cepet banget. jadi master lah ibaratnya? Yes, sekitar 2 mingguan. 2 mingguan? 2 mingguan. Wih, cepet banget ya. 2 mingguan langsung master. Terus ibaratnya 3 lagu itu nggak nyampe 2 bulan sih. Oh, 3 lagu itu? Kan cuek, mantra, makna. Makna? Iya, nggak nyampe 2 bulanan. Gila sih. Orang gabut ngapain bikin lagu kan? Iya sih, benar. Udah. Iya, di saat awal pandemi itu semua label, semua rilisan ditahan, Rizky Febian keluar sendiri. iya. Des! Udah pandemi jalan terus tuh. Makanya hasrat berkaryanya luar biasa dan pas banget gue lagi on fire juga kan. Iya. Ya, udah bikin. Bikin. Iya. Jadi lu bertemu dengan partner yang tepat. Yes. Begitupun dia juga pasti. Iya, gitu. Ya, seru lah. Iya, benar-benar. Karena gue meyakini kalau di industri, yang sebenarnya nggak di industri musik doang sih, maksudnya di semua kehidupan lah. Pasti semua udah punya jodohnya masing-masing ya. Iya, benar. Baik bekerja, maksudnya di luar jodoh pasangan Benar. hidup ya. Cuman maksudnya bekerja juga gitu yang gue lihat pun gitu. Ya, many ways sebenarnya. Kita ketemu orang siapa, Iya. siapa. Mungkin ketika kalian mau jadi musik produser ternyata malah stuck, ternyata rezekinya di engineer. Iya, nggak pernah tahu. Ya. Ternyata rezekinya di mana, kita Iya. nggak ada yang tahu kan. Tinggal jalanin aja Iya, sebenarnya. benar-benar. Gitu. Iya, mungkin kalau dulu lu ngotot pengen main gitar doang nggak mau produce, mungkin beda cerita lagi ya. Bener banget. Jadi egonya dikurangin sih. Iya, benar-benar. Karena lo harus realistis juga. Iya, benar-benar. Karena menurut gue salah satu yang tersusah bagi seniman ya ego sih. Ego. Iya nggak sih? Bener. Ketika lu pengen idealis sesuai yang lu mau, tapi lu harus nahan lapar juga nggak bagus juga. Iya, ya kan? benar-benar. Jadi ya, lu harus dibatasin lah. Iya. Lu harus tahu kapan lu realistis, kapan lu idealis. Udah itu aja. Iya, benar. Itu seru banget kan? Iya, Tapi seru kalau gue bikin idealis ya buat diri gue aja, jangan buat orang. Iya, benar-benar. Keren. Keren banget, Be.
Sama ada lagi yang gue pengen tahu nih. Apa tuh? Lu kan baru merit. Ya. Nah, dan ya maksudnya musik produser gitu yang pasti kan kadang idenya nongolnya malam, Ya. subuh gitu ya, hasrat-hasrat pengen berkarya ya Ya, di jam segitu. Lu cara membagi waktu lu ketika sudah berkeluarga gimana, Be? Sebelum nikah gue udah terbuka sama bini gue kalau kerjaan gue seperti ini. Oke. Ya kan, gue nggak jauh-jauh dari kerja malam, pulang subuh, Iya, ya kan, pasti kerja gitu keluar kan. kota segala macam. Kalau lo terima konsekuensinya, ayo kita jalan. Kalau enggak ya nggak masalah. Oke, jadi lu udah ngomong di depan gitu. Ngomong di depan. Walaupun ujung-ujungnya ya sama juga ternyata. Tetap ada ngomelan juga. Iya, malam kan gue pasti kalau ada deadline kan malam kan. Terus lu kerja di luar kan? Maksudnya kalau lagi ke Ya, IKI gitu. ya. Terus tapi kadang data gue bawa ke rumah kan. Oke. Gue bawa terus kerja kadang gue jam 3, jam 2 sampai subuh ya. Dia pasti ngomel kan suruh tidur. Gue yang bandel sebenarnya. Ujung-ujungnya tipes. Ujung-ujungnya tipes. Akhirnya gue sekarang ngebatasin. Maksudnya jam segini gue harus berhenti. Oh, oke. Sekarang akhirnya lu udah punya pakem jamnya. Ya, karena ternyata sehat lebih penting. Betul, kalau lu sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Asli. Awalnya gue pikir, wah mualan nih kejar restoran, sikat aja semua deh. Iya. Ujung-ujungnya sakit tipes. Duitnya buat bayar dokter. Dokter Sama-sama juga sama aja. aja. Bener. Jadi mendingan ya udah sesuai porsi aja. Iya. Yang penting sehat. Tapi yang penting komunikasiin dengan Benar. istri. Benar. Iya. Kayak ini aku udah kerjaan jam segini ya. Terus kayak nego sama pedagang gue. Oh, Jam segini udah saya. Jangan deh lebih dikit. kita tawar-tawar di pasar ya. Asli karena bini gue juga agak sengklek otak sama kayak gue. Oh. Persis kita emang suka bercanda Iya. kan. Ya udah kita gitu. Terus ya udah sekarang udah tahu lah, dia udah tahu template cara kerja gue gimana segala macem. Ya udah. Iya. Seru. Nggak, jadi sebenarnya pertanyaan gue yang tadi itu buat gue sendiri ya. Itu di-cut. Oh iya. Tapi Itu di-cut. seru sih. Lo harus seru banget ketika lo kerja tiba-tiba. Ya nggak usah usapin perut kan lebih lagi bunting kan. Iya. Lagi mood-moodnya kan lagi on fire. Iya, nih. on fire. Anjir, ya udah pause dulu. Usapin dulu, udah mulai anget tidur nih, balik lagi kerjain lagi. Tapi udah blank aja udah hilang idenya. Iya, karena kadang ide kan tuh momen kan. Momen, makanya kayak akhirnya gue tahu cari celahnya ketika kan bini gue kerja juga kan. Kadang bini gue kerja, baru gue mulai bisa seharian tuh di rumah. Ya. Set, jahin, jadi dia udah pulang, gue jemput, udah kelar tuh udah aman, gitu. Jadi nggak ke distract ya. Iya, seru banget dah. Keren, gila Jadi keren. siap-siap ya ntar kalau udah punya. Ya doain aja ya, doain aja. Keren banget nih cerita-cerita Bebe nih, sangat inspiratif ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru mau mulai dunia musik atau memang sudah masuk di dalamnya dan mungkin baru mau mulai dunia produksi gitu, mau produce segala macam. Gitu. Tadi itu ada masukan-masukan dari Bebe yang mungkin bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan baru lagi. Gitu. Nah, Be, mungkin terakhir nih ya. Suka duka, 3 suka dan 3 duka lah menurut versi lo berkarir di dunia musik. Apa aja, mau jadi musik produser yang udah lo alamin, mau jadi session player, mau jadi anak band juga kan lo. Iya. Apa nih 3 suka dan 3 duka versi lo? Apa ya? Sukanya itu adalah sukanya apa ya? Pasti gue seneng ngerjainnya. Oke. Dan berarti gue sangat senang ya. Karena passion. Passion. Terus yang kedua itu gue bisa punya banyak waktu karena nggak dipatok jam kerja. Oke. Sesuka kita aja. Iya. Ya kan? Kalau lagi Atur sendiri produce, ya. terus sendiri banyak waktu buat keluarga. Yang ketiga adalah hasrat ekspresi lo selalu dikeluarin terus. Oh, oke. Iya. Ya kan? Kan lo bikin karya ekspresi dari diri lo kan, dari hati lo kan. Iya. Jadi lo keluarin terus, jadi nggak stres. Iya. Walaupun ketika arrange stres juga sih. Ketika deadline. Ya, tapi kalau udah jadi lepas semua, beng. Wah, bahagianya minta ampun, kebayar semua. Iya. Terus Nah, dukanya? Duka nih, biasanya duka nih yang jadi orang kadang nggak memperhitungkan, Iya, tapi ketika ngalamin baru ya anjir susah ya gitu. Iya. Dukanya ya yang pasti pressure ketika tidak ada kerjaan. Cicilan terus berjalan. Betul. Ya kan? Gue senang banget lihat postingan dia menyicil demi cicilan tuh. Gue suka banget tagline-nya tuh. Itu bener sih. Itu bener sih. Itu pressure ketika nggak ada kerjaan. Terus kebanyakan pressure. Yang kedua itu ya apa ya, ketika ada panggilan kerjaan yang nggak kenal waktu sih. Ya kan, itu pasti kan ketika lagi istirahat atau ada ya. nggak diambil sayang butuh, diambil tapi lagi gini juga gitu kan, itu sih. Dan terakhir apa ya? Dukanya sama dukanya ini sih, kayak orang selalu melihat kita enak terus.
Ngerti gak sih? Kayak ya lu nggak tahu aja struggle gimana. Iya, iya. Lu sih enak kenal Rizky Febian gitu. Iya, mereka selalu mempermudah, melihat kita tuh mudah banget gitu loh. Ya nggak sih gampang itu. Kadang itu yang bikin gua bukan agak kesel sih, kayak agak kecewa aja ya. Semua ada prosesnya gitu loh. Itu kehidupannya itu sih. Iya, iya benar. Jadinya orang memandang sebelah mata atau sebelah sisi aja ya. Iya, dia nggak tahu prosesnya gimana gitu kan. Jadi ya kadang bete aja gitu. Iya, iya, iya. Cuman ya udahlah, gue selalu lihat sisi positifnya aja. Logo aja kalau gue. Iya. Oh ya udah. Ya udah. Keren. Semoga itu tadi bisa menjadi masukan buat kalian. Jadi kalian bisa mengetahui dan juga oh ternyata begitu ya. Tidak segampang itu ya. Nama seorang Beraldi Dean ada di platform-platform nama gitu kan. Biasa kan orang pikir, oh siapa nih? Oh temannya Iki, soalnya sih kira gitu kan. Iya. Padahal kan ada proses-proses yang memang sudah dilewatin yang nggak usah diceritain di Instagram juga kan. Benar. Panjang kalau diceritain mah, satu feed mah nggak cukup. Iya benar. Makanya itu semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian tuh. Jadi kan kalian bisa tahu, oh ini prosesnya gini ya. Jadi mungkin kalau kalian berada di titik yang sama atau mungkin proses yang sama, kalian bisa berpositif thinking bahwa oke, gue one day akan jadi seorang BB kedua. Yakin aja, penting yakin. Penting yakin. Modal yakin, udah itu aja. Iya benar. Asli. Model yakin namanya model bisa. Iya. Bikin ini bisa. Bener, setuju banget. bisa. Itu banyak kejadian, Mas bisa bikin dangdut nggak? Bisa. Pernah gue ngerjain dangdut. Oh iya. Pernah gue. Bisain aja. Bisa dulu aja. Ujung-ujungnya kita belajar kan akhirnya. Iya benar. Belajar akhirnya ada job yang lain bisa ngambil. Benar. Bisain aja semua. Asli, lu bener banget, bisain aja. Iya benar. Keren. Bisain ya, bisain. Bisa. Kayak ini, besok bisa. Jadi kita syuting. Bisain aja udah semua bisain. Tapi balik lagi lihat ke kemampuan lo juga sih. Iya. Kalau emang mental fight, ya bisain aja. Iya benar. Kalau lo kan ada yang mental lumayan pemikir. Iya benar. Itu kadang itu yang jadi, waduh bisa nggak ya gitu. Iya benar. Malah makin chaos tuh biasanya. Betul. Gitu. Gaskeun. Keren banget. Seru ya. Gila bet. Lo tuh mantap banget sih. Walaupun kita kenal udah lama. Lama 4 tahun, 5 tahun kali ya. Lama banget. Cuma emang jarang ketemu, jadinya ngobrol baru ini nih. Gue merasa terhormat dipanggil ke sini. Gokil. Enggak lah, kan emang semua musisi gue pengen ajak dalam serunding biar bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu loh. Terus kan nama-nama yang biasa tahunya cuma A, B, C, D, E doang, ternyata ada banyak banget. Musisi. Karena ya menurut gue pribadi gitu, musik tuh kan ekosistemnya luas gitu. Yoi. Jadi nggak cuma session player doang, nggak cuma anak band doang. Benar. Masih ada ya band wedding, band regular tuh juga musisi kan. Benar. Sama ini sih, gue selalu ini terakhir ya, maksudnya buat teman-teman musisi segala macam, buat lu juga. Kita harus mulai ibaratnya ngembangin ekosistem yang bener sih. Musik Indonesia itu harus banget, dari masalah ibaratnya musik production, session player segala macam, ekosistemnya harus bangkit terus coy. Iya benar, harus berkembang terus gitu. Iya, jangan sampai enggak. Ibaratnya ya lu sama teman-teman musisi ya jangan ikut-ikutan lah atau apa. Kita itu harusnya malah saling support. Support benar. Makanya gue senang banget ketika ada teman-teman support, dan Doi juga, lu juga salah satu yang sangat mensupport musisi kan dengan ada kayak gini-gini. Itu ngebuat ekosistem yang baik dong, bener nggak sih? Iya benar. Ya kan? Ya misalnya gue mencoba yang gue bisa aja gitu. Iya. Cuma harus gitu kan. Susah tuh cari orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu. Iya. Ya kan? Benar. Jadi ya gue sangat senang ketika diajak. Gue hayu banget. Ini gue seneng banget justru kayak gitu. Iya, jauh-jauh lagi dia tadi. Enggak nyampe. Nggak jauh banget ya. Gitu. Oke deh. Thank you banget, Be. Sudah hadir di Serundeng. Semoga ini terus bisa menginspirasi dan juga terus berkarya terus lo ya. Harus. Jadi teman-teman mungkin yang mau lihat karya-karya Bebe bisa cek aja di... Lu bikin playlist Spotify nggak sih karya-karya lo? Enggak, belum. Lu harus bikin dong. Jadi orang cek gampang. Masih dikit soalnya. Nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa dari dikit-dikit itu. Jadi orang jadi bukit tuh. Iya sih. Atau bisa mungkin cek karya-karya lu di Instagram pasti ada dong. Instagram ada. Bisa cek gas. Apa sih? @beraldidean. Gitu, ntar taruh di sini. Langsung cek aja. Cek ya di Instagram. Mungkin bisa lihat karya-karya apa aja. Nanti bisa langsung ke Spotify atau YouTube channel yang bersangkutan. Gitu deh. Oke, Be. Terima banget. Sudah hadir, sukses terus pokoknya. Gue makasih juga udah diajak. Amin. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan Serundeng bersama teman-teman musisi lainnya. Mungkin yang belum itu langsung cek aja di YouTube channel Moy Production. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin kalian punya request untuk bintang tamu lainnya ataupun narasumber lainnya, kalian bisa langsung tulis di komen ataupun bisa DM gua @laudeng atau DM @moe production. Oke teman-teman, terima kasih, sehat-sehat selalu. Pokoknya
masih terus menjalankan protokol ya. Harus, itu Karena wajib. kita masih di pandemi COVID-19 yang katanya Dan udah di ujung katanya. Semoga ya. Semoga ya. Dan kita berharap udah ya. Capek. Aduh, pusing. Capek hati ini deg-degan ya. Jadi semoga ini kita terus menjaga protokol dan juga vaksin, jangan lupa vaksin. Yes. Karena biar pandemi ini segera kelar dan kita bisa ketemu lagi di panggung-panggung selanjutnya. Itu dia panggung ya. Gitu aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.